Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 5 Mei 2024. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah, pekan yang ke-6 dalam penanggalan liturgi gereja. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yesus sebagai kekuatan dalam hidup kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, mengapa sebagian orang ingin menangkap kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu indah. Ya, apalagi waktu kita kecil, kita ingin menangkap kupu-kupu dengan berlari sampai kemeringat, ya. Tetapi kadang-kadang tidak dapat. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin menangkap kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu indah, maka sebagian orang ingin menangkap atau memilikinya. Tapi seringkali orang salah cara menangkapnya. Orang ingin selalu menangkap fisiknya dari kupu-kupu itu. Padahal kalau ditangkap kupu-kupu itu, fisiknya seringkali menjadi rusak. Ya, entah itu dengan tangan atau dengan jaring, maka kupu-kupu itu sebetulnya indah tetapi ringkih. Kita ingin menikmati keindahannya. Ketika kita masih kanak-kanak, menangkap kupu-kupu itu berarti menangkap fisiknya, sehingga membuat kupu-kupu itu rusak dan tidak indah lagi. Ketika kita mulai dewasa, kita menangkap kupu-kupu tidak lagi dengan menangkap fisiknya, tetapi kita menangkap dengan perasaan, pikiran, dan seluruh panca indera kita, sehingga kupu-kupu itu selain tetap bebas, indah, dan juga tentu semakin berkembang. Kita ikut memeliharanya, keindahan yang ada, dan tentunya juga orang lain boleh ikut menikmati keindahan dari kupu-kupu tadi. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang kasih. Pada awalnya kasih kita artikan sebagai hal-hal yang kelihatan. Ketika seorang anak dibelikan mainan, dibelikan jajanan, ketika dua orang yang sedang berpacaran mendapatkan sapaan, "Aku cinta padamu, aku menyayangi kamu, I love you," dan sebagainya. Maka itulah pernyataan kasih secara fisik, secara verbal yang diterima dan juga yang dilakukan oleh orang yang mengasihi dan orang yang menerima kasih. Akan tetapi kasih mestinya semakin berkembang. Tidak hanya tentang hal-hal yang fisik, kasih menjadi indah ketika tumbuh pengertian, saling percaya, saling mencintai, dan sebagainya. Pengertian, percaya, cinta bukan lagi dalam wujud benda, tetapi jauh melampaui perasaan, pikiran, dan seluruh panca indera kita. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kalau kita melihat ya keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri, ada yang merayakan ulang tahun pernikahan ke 25 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 75 tahun. Tentu tahap-tahap itu tidak sama. Bentuk cinta, bentuk kasih yang diungkapkan kepada pasangannya. Berbeda ketika mereka baru saja menikah. Pasti semua yang diungkapkan adalah dalam bentuk fisik. Bagaimana istri di rumah menyediakan makanan, menyediakan pakaian, lalu juga menyambut suami ketika pulang ke rumah. Namun semakin hari, ya, ketika usia perkawinan sudah 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, tidak lagi seperti pada awal-awal perkawinan, pada masa muda. Tetapi kasihnya tidak pernah berkurang.
bahkan kasihnya itu semakin bertambah, semakin mendalam. Ada suatu pengalaman bersama seorang umat, seorang bapak yang ditinggal oleh istrinya. Dia tidak mau beranjak dari rumah tempat mereka tinggal, kendati anak-anaknya itu sudah menyediakan rumah yang jauh lebih bagus, lebih mewah. Tapi bapak ini ya tetap tinggal di sebuah gubuk sendirian. Alasannya hanya sederhana, aku tidak ingin meninggalkan istriku. Ya. Jadi semua kenangan perkawinan di dalam gubuk itu, di dalam rumah yang sederhana, di sana tertanam kasih yang begitu mendalam, sehingga kasih itu tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Itu sebagai ungkapan kasih yang mendalam. Semoga kita juga memperoleh kasih yang sama terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Tuhan memberkati.